bukanlah isu baru, tetapi perhatian global terhadapnya meningkat tajam sejak tahun 1996, saat Presiden Bank Dunia menyebutnya sebagai kanker pembangunan. Sejak saat itu, korupsi menjadi topik penting dalam agenda organisasi internasional seperti Bank Dunia, Transparency International, dan OECD. Pendekatan terhadap korupsi pun berubah dari fokus pada hukum semata menuju pendekatan multidisipliner yang melibatkan ekonomi, budaya, dan pendidikan. Pendidikan anti korupsi dipandang sebagai salah satu pilar penting dalam upaya pencegahan, karena mampu membentuk sikap dan nilai-nilai integritas di kalangan generasi muda. Definisi korupsi. Definisi korupsi beragam tergantung pada sudut pandangnya. Dalam konteks hukum, korupsi sering diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Definisi ini diperluas oleh para ahli seperti Nye, yang menyebutnya sebagai penyimpangan dari tugas formal seorang pejabat publik, dan Robert Klitgaard, yang menjelaskan korupsi melalui rumus. Korupsi sama dengan monopoli plus diskresi akuntabilitas. Selain dari sisi hukum dan ekonomi, korupsi juga dipandang dari perspektif sosiologis dan historis, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Khaldun dan pemikir Cina Wang Anshi, yang melihat korupsi sebagai akibat dari kemewahan dan lemahnya moral elit. Angela Gorta dari perspektif kriminologi menjelaskan bahwa korupsi tidak hanya dilakukan oleh orang jahat, tetapi bisa muncul dalam sistem yang lemah dan memungkinkan pembenaran moral atas tindakan koruptif. Tipe-tipe korupsi. Korupsi diklasifikasikan secara etis sebagai korupsi hitam, abu-abu, dan putih, serta berdasarkan praktiknya, antara lain: 1. Suap, bribery. 2. Penyalahgunaan jabatan, misuse of official position. 3. Konflik kepentingan. 4. Pembelian suara. 5. Penjajakan pengaruh, influence peddling. 6. Nepotisme. 7. Perdagangan informasi dalam, insider trading. 8. Pendanaan ilegal partai politik. 9. Efek pintu putar, revolving door. 10. Perebutan negara, state capture. Pengukuran korupsi. Pengukuran korupsi penting untuk evaluasi dan perbandingan. Indeks persepsi korupsi, CPI, dari Transparency International menjadi acuan utama, meski bersifat perseptual. Pengukuran lain seperti Opacity Index oleh PricewaterhouseCoopers mengukur kerahasiaan birokrasi yang menyulitkan dunia usaha. OECD juga berperan dalam menetapkan standar akuntansi global. Pengukuran ini mendorong akuntabilitas dan transparansi sebagai cara memberantas korupsi. Pengukuran sama dan gara, mambikan dari perbandingan. Terima kasih, semoga bermanfaat.